Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Eskom Banten bersama saya Pak Eskom. Kita lanjutkan lagi proyek wawarungan kita di form transaksi. Kita garap sedikit-sedikit ya, step by step. Sekarang kita akan membuat gimana caranya ini supaya ketika si ID kasir dan ID pelanggan ini kita klik, nama kasir atau nama si pelanggan ini muncul dengan ketentuan kalau si jenis pelanggannya ini umum, si ID pelanggan dia strip aja begitu, cukup strip. Tapi kalau ID pelanggannya di sini tetap, ini ID pelanggan, maksudnya jenis pelanggannya tetap, ID pelanggan enable-nya true, bisa kita pilih. Aduh, ada yang error. Nah, sip, ada bug sedikit. Oke, langsung saja. Ini logikanya begini. Jadi ketika si ID kasir diklik, kita pilih salah satu ID kasir, nama kasir muncul. Jadi logikanya itu cari ID kasir yang ID kasirnya tertera atau muncul di combo box ID kasir ini. Cari ke tabel ID kasir yang ID kasirnya ada di sini. Kalau ditemukan, munculkan nama kasir. Nah, begitu juga dengan yang ID pelanggan. Jadi dia logikanya adalah logika tombol cari. Nah, karena ini kasir itu karyawan, kita ambil tombol cari yang karyawan. Nah, ada di sini. Kita copy. Nah, ini events ya. Ini kan tadinya properties nih. Ini properties, ini events atau method. Nah, dia ditaruhnya di selected index changed. Double klik di sini. Nah, kemudian kita paste. Tinggal di edit. Ininya sudah betul ya. Munculkan indeks atau primary key dari tabel karyawan yang ID karyawannya di variabel ID karyawan. Nah, ID karyawannya itu dia memang tidak didefinisikan di sini, tapi ada di sini. Bikin parameter ya untuk mendeklarasikan atau mengidentifikasi variabel ID karyawan. Dia diambil dari CB ID karyawan. Nah, diambil dari CB karyawan ini kan name-nya CB karyawan, CB ID karyawan. Nah, kemudian records count. ID karyawan itu kan indeksnya dimulai dari indeks itu dimulai urutannya dari 0. Field pertama itu 0, field kedua 1. Jadi yang ini kita hapus karena yang akan kita munculkan hanya nama karyawan. Nama karyawan ya, yang ini nih, apa ini? Nama karyawan. Nama karyawan. Nah, sisanya yang lain dihapus juga. Nah, karena dia itu combo box, jadi ini tidak perlu nih. Nah, selesai. Kita klik start. Kalau kita klik, nah nama kasirnya muncul atau nama karyawannya muncul.
Nah, sekarang kita buat yang ID pelanggan. ID pelanggan form 2. Kopas lagi, copy paste edit. ID pelanggan ini method atau behaviornya di selected mana tadi itu, property change. Selected value changed yang tadi apa tuh? Oh, selected index changed. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, jadi langsung muncul di sini posisi yang sama. Double klik. Nah, kita paste di sini. Ini juga sama. Ini kita hapus. Di sini CBID pelanggan. Nah, betul. CBID pelanggan, name yang ini ya, CBID pelanggan. Terus yang lain kita hapus, cukup nama pelanggan saja. Ini message box yang ini juga tidak perlu. Kita start lagi, kita coba. Nah, oke, berhasil. Nah, sekarang kita ke jenis pelanggan. Kalau jenis pelanggannya umum, di ID pelanggannya strip aja, teksnya strip. Begitu juga dengan nama pelanggan. Oke, kita buka ini. Ini masih sama tadi di selected index changed. If CB jenis pelanggan teksnya sama dengan umum, maka kalau teksnya umum maka si CBID pelanggan ini teksnya strip. Kemudian CBID pelanggannya ini enable-nya false, ya, tidak aktif, tidak bisa diklik. Terus nama pelanggan teksnya juga strip aja. Kemudian langsung ke TID barang, kita kasih fokus. Fokus itu artinya dia kursornya pindah ke objek tersebut. Kebalikannya, kalau dia teksnya bukan umum berarti tetap, maka CBID pelanggan teksnya kita kosongkan, CBID pelanggannya kita enable sama dengan true, ya, artinya bisa diklik. Terus CBID pelanggan juga kita kasih fokus biar bisa langsung kita klik.
nama pelanggan, teksnya kita kosongkan. Nah, begitu. Oke, kita coba start. Jenis pelanggan umum. Nah, si ID pelanggan tidak bisa diklik ya. Enable-nya false, terus teksnya kita kasih strip. Sementara kalau jenis pelanggannya tetap, nah dia langsung fokus ke sini kursornya. Sementara kalau jenisnya yang umum tadi, si kursornya langsung ke sini ke ID barang, fokusnya. Nah, ini kalau tetap fokusnya di sini, CB ID pelanggan bisa kita klik. Nah, oke, segini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi, insya Allah, di episode berikutnya. Selamat mencoba.